Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat channel yang dirahmati Allah, pertama mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan baik ini kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini kami akan berbagi pengalaman dan ilmu bagi saudara-saudara semua, yang dengan harapan akan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi saudara semua. Berikut ini kami akan berbagi pengalaman dan ilmu bagi para sahabat channel semua, yang dengan harapan akan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi saudara-saudara semua. Mudah-mudahan meningkatkan iman dan takwa sehingga amalan-amalan semakin banyak dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan doa Nabi Yunus. Namun sebelum lanjut, kami mengajak sahabat channel untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe serta membunyikan tombol lonceng agar sahabat channel semua mendapatkan notifikasi video menarik selanjutnya. Nabi Yunus merupakan seorang nabi yang unik karena ada dalam agama Samawi, yaitu agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi. Nabi Yunus diberikan tugas oleh Allah untuk berdakwah di daerah Irak, menyebarkan agama Islam untuk masyarakat Assyria di Nineveh. Kaum ini begitu keras kepala, suka menyembah berhala, dan banyak melakukan kejahatan dan kekerasan pada sesama manusia. Sungguh sulit sekali berdakwah Islam di daerah ini. Hanya ada 2 orang saja yang bersedia mengikuti Nabi Yunus memeluk agama Islam. Pernahkah kalian tahu tentang kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus? Ada hubungannya dengan kisah sebelumnya. Mari kita simak kisah selanjutnya berikut ini. Singkat cerita, kedua orang yang menjadi pengikut Nabi Yunus itu yaitu Rubil, seorang yang alim bijaksana, seorang yang tenang dan sederhana. Begitu jengkelnya Nabi Yunus terhadap kaum Nineveh ini sehingga beliau pergi dengan penuh amarah dan meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala lewat doa Nabi Yunus agar kaum Nineveh ini dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus mengembara tanpa tujuan, tidak tentu arah, dengan penuh rasa bersalah dan rasa dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sekian lama mengembara, beliau tibalah di pinggir pantai. Lalu beliau melihat kapal dan beliau pun menumpanginya untuk menyeberang lautan. Terjadilah badai yang hebat sehingga kapal bergoncang, dan para penumpang sepakat untuk mengurangi beban dengan membuang salah satu seorang di antara mereka ke laut. Maka dilakukanlah pengundian hingga 3 kali, dan Nabi Yunuslah yang dapat undian untuk dibuang. Tapi Nabi Yunus sadar bahwa itu takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus diterima dengan ikhlas. Setelah dijatuhkan ke dalam laut, maka doa Nabi Yunus menolong dirinya. Doa Nabi Yunus yang selalu ia ucapkan membuat Allah mengirimkan ikan nun ke laut untuk menelan Nabi Yunus. Dalam perut ikan nun tersebut, Nabi Yunus bertaubat, meminta ampunan dan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia bertasbih selama 40 hari dengan berkata dengan doa Nabi Yunus yang berbunyi sebagai berikut.
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Keistimewaan doa Nabi Yunus ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut: wa dhannuni idza dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanadha fidh dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang artinya, dan ingatlah Zunnun atau Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Barang siapa yang membaca doa Nabi Yunus 3 kali seusai sholat fardu, insya Allah hajat dan rizkinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah doa Nabi Yunus yang diabadikan oleh Allah. Untuk itu amalkanlah doa ini, semoga Allah Ta'ala akan selalu melindungi dan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.